Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah disediakan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang kebiasaan kesehatan yang positif untuk kehamilan yang sehat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yuliana Yunarsilahung. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi. Saya juga akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Aveliana Safari Baptis. Yang kedua, Leonardia Timida. Yang ketiga, Angela Fikvanovanona Daud. Yang keempat, Natalia Serlianti Brino. Selanjutnya, saya akan izin untuk share screen. Kepada pemateri pertama, saya persilakan untuk mempresentasikan materi. Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Angela Fikvanovanona Daud. Di sini saya akan sebagai pemateri satu. Yang pertama, pendahuluan. Seorang wanita hamil tidak dapat mengontrol hal-hal seperti usianya atau sifat genetik tertentu, tetapi dia dapat membuat keputusan sadar tentang gaya hidupnya, kebiasaan kesehatan, dan perilaku lain yang mempengaruhi kesehatan dan perkembangan dirinya dan baik. Kebiasaan kesehatan yang positif untuk kehamilan yang sehat seperti menghindari kafein, tidak merokok, pantangan terhadap beberapa jenis makanan, maupun aktivitas penggunaan obat-obatan terlarang dan suplemen selama kehamilan. Yang kedua, kebiasaan kesehatan yang positif untuk kehamilan meliputi yang pertama, perawatan prenatal. Kehamilan wanita yang mendapatkan perawatan prenatal lebih cenderung memilikinya bayi yang lebih sehat dan komplikasi lebih sedikit selama persalinan dan pemulihan dibandingkan dengan wanita yang tidak mendapatkan perawatan prenatal. Menurut Krueger dan School 2000, National Women Healthy Information Center 2009, para ahli ini menganjurkan wanita untuk memeriksakan diri ke dokter sebelum hamil. Dengan begitu, seorang wanita bisa mengambil langkah untuk memperbaiki pola makanannya, berhenti merokok, dan mengatasi masalah segala penyakit atau kekhawatiran lainnya. Jadi, perawatan prenatal atau antenatal care sangat penting dilakukan oleh ibu hamil. Perawatan prenatal biasanya dimulai sebagai kunjungan bulanan yang meningkat menjadi seminggu sekali atau lebih menjelang akhir kehamilan. Di setiap kunjungan, ada ujian dan tes untuk periksa kesehatan ibu dan bayinya. Ini termasuk pengukuran rahim, mendengarkan detak jantung bayi, mengambil detak jantung ibu, tekanan darah, dan berat badan, dan memeriksa gejala seperti protein atau gula dalam urin, pengalihan kabur, kram kaki, perut kram, atau sakit kepala yang tidak biasa. Ibu juga dapat menjalani USG dan tes genetik selama kehamilan. Selanjutnya saya berikan pemateri kepada pemateri 2. Baik, saya Aveliana Safari Baptis yang akan melanjutkan materi sebelumnya. Latihan dan aktivitas fisik hari-hari. Ahli kesehatan merekomendasikan 150 menit atau 2 jam per minggu aktivitas aerobik intensitas sedang selama dan setelah kehamilan. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC 2011. Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS atau HHS 2008, tetapi seorang wanita harus selalu memeriksakan diri ke dokternya terlebih dahulu, pastikan olahraga itu oke untuknya.
Untuk bagi kebanyakan wanita, menjadi aktif adalah ide yang bagus selama mereka mengikuti pedoman ini. Yang pertama, pilihan aktivitas yang aman seperti berjalan, berenang, mengendarai alat tulis bersepeda, dan mengikuti kelas aerobik prenatal. Dan setelah trimester pertama, ibu hamil harus menghindari olahraga apapun yang membutuhkan berbaring terlentang karena dapat mempengaruhi sirkulasi darah. Yang kedua, jangan melakukan olahraga yang berlebihan. Yang ketiga, minum banyak air maksimal 8 gelas dalam sehari. Selanjutnya, kesehatan gigi. Kita semua tahu bahwa menyikat gigi secara teratur dan benar adalah salah satu kunci utama untuk mencegah gigi berlubang dan penyakit gusi seperti penyakit periodontal atau penyakit gusi. Penyakit periodontal pada wanita hamil tidak hanya membahayakan gusi wanita, tetapi berdampak pada kesehatan bayi juga. Oleh karena itu, sangat penting bagi wanita hamil untuk menyikat dan membersihkan gigi setiap hari dan mengunjungi dokter gigi. Ini terutama berlaku untuk wanita yang sudah melakukannya memiliki gejala awal gingivitis atau gusi meradang, merah, dan berdarah. Selanjutnya, keamanan pangan, yaitu mengkonsumsi makanan yang bergizi dan menghindari makan-makan yang berbahaya bagi kesehatan ibu hamil seperti telur mentah atau setengah matang, daging, unggas, ikan atau kerang, dan tauge mentah atau susu yang tidak dipasteurisasi, keju, jus, dan selalu mencuci tangan, peralatan dan permukaan dapur secara menyeluruh dan bersih. Selanjutnya untuk pemateri ketiga. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan baca materinya. Kafein. Saya atas nama Selanjutnya, larangan untuk ibu hamil agar kesehatan diri dan janin terjaga. Yang pertama, kafein. Kafein adalah stimulan yang ditemukan dalam kopi, teh, cola, coklat, dan beberapa obat bebas. Beberapa penelitian menunjukkan hal itu. Asupan kafein yang berlebihan atau 300 sampai 400 mg per hari dapat meningkatkan risiko konsepsi tertunda, keguguran, hambatan pertumbuhan intrauterin, atau rendah berat lahir. Namun hasilnya tidak konsisten. Itu menurut Higdon dan Frey 2006, Kuczkowski 2009. Karena kafein melewati plasenta, sebagian besar ahli kesehatan setuju bahwa wanita hamil harus menghindari mengkonsumsi kafein dalam jumlah besar. Itu menurut The American Dietetic Association menyarankan untuk ibu hamil menghindari mengkonsumsi lebih dari 300 mg kafein per hari. Yang kedua, merokok. Selama kehamilan, merokok mengganggu suplai oksigen ke tubuh janin dan terkait dengan prematuritas, keguguran, berat badan lahir rendah atau BBLR. Ada beberapa kabar baik. Banyak wanita berhenti merokok selama kehamilan. Faktanya, angka berhenti di antara wanita hamil cukup banyak lebih besar dari tingkat berhenti pada populasi umum wanita. Namun pada 6 bulan pasca persalinan, kebanyakan dari mereka mulai merokok lagi. Itu menurut Levin, Marcus, Kalarchian, Hope, dan Seng 2010. Selanjutnya, alkohol. Minum alkohol selama kehamilan dapat menyebabkan sejumlah masalah, termasuk cacat lahir yang serius, yang secara kolektif dikenal sebagai alkohol janin gangguan spektrum. Istilah spektrum alkohol janin, gangguan itu sendiri tidak merupakan diagnosis klinis, tetapi menjelaskan secara lengkap berbagai kecacatan yang mungkin terjadi akibat paparan alkohol. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri Leonardi Yatimida untuk membacakan materinya.
Baik, terima kasih. Yang berikutnya, sindrom alkohol janin. Sindrom alkohol janin adalah penyebab defisiensi mental yang paling di dunia barat. Selanjutnya, sindrom alkohol janin atau SAJ adalah penyebab defisiensi mental yang paling berbahaya di dunia barat. Itu menurut HHS 2005. Konsumsi alkohol mungkin merusak pembentukan lempeng saraf yang menimbulkan sistem saraf. Tidak ada jumlah alkohol yang aman atau waktu yang aman yang dapat diminum wanita saat hamil. Bayi yang lahir dengan FAS biasanya bertubuh kecil dan kurus. Mereka biasanya memiliki banyak masalah fisik, mental, dan perilaku, dan mereka mungkin mengalami keterbelakangan mental. FAS tidak bisa dibatalkan, tapi bisa dicegah cukup dengan tidak minum selama kehamilan. Itu menurut CDS 2010. Beberapa wanita berpikir tidak apa-apa untuk minum setelah mereka mencapai trimester ketiga, dengan asumsi trimester pertama dan kedua lebih kritis. Memang benar bahwa trimester pertama adalah waktu sensitif karena organ bayi sedang terbentuk, tetapi alkohol dapat merusak janin pada setiap tahap kehamilan, termasuk pada trimester ketiga. Jadi, sekali lagi saran teraman adalah menghindari alkohol sepenuhnya selama kehamilan. Selanjutnya saya persilakan pemateri Kakak Nova Baptis untuk membacakan materinya. Oke, lanjutan dari materi obat-obatan ilegal. Beberapa penelitian mengaitkan ganja dengan berat lahir yang lebih rendah dan defisit perhatian. Itu menurut Freud et al. 2008, Mark of Dimes 2008. Kokain telah dikaitkan dengan berat badan lahir rendah, prematuritas, dan keguguran. Kokain dan heroin dapat menyebabkan kematian ibu atau janin. Itu menurut Floyd et al. 2008, Mark of Dimes 2008. Setelah lahir, bayi yang terpapar obat ini dapat mengalami gejala seperti putus cat, seperti gemetar, gelisah, mengantuk, masalah pernapasan, dan tangisan berlebihan. Tentu saja satu-satunya anjuran yang aman adalah menghindari semua penggunaan narkoba selama kehamilan. Di sini berarti selama kehamilan, ibu hamil tidak boleh mengkonsumsi narkoba. Dan selanjutnya suplemen nutrisi dan herbal. Sementara vitamin prenatal biasa umumnya memberikan tingkat nutrisi yang aman untuk wanita hamil. Beberapa suplemen nutrisi menyediakan mengadosis nutrisi tingkat yang melebihi 10 kali lipat dari jumlah yang dibutuhkan tubuh. Mengonsumsi nutrisi dalam jumlah berlebihan tanpa pengawasan medis berbahaya. Bergantung pada suplemen dan dosisnya, efek samping dapat mencakup apa saja, mulai dari rambut rontok, kelelahan, atau gangguan pencernaan, hingga hasil yang lebih serius seperti batu ginjal, kerusakan saraf, dan cacat lahir. Para ilmuwan sekarang melakukan lebih banyak penelitian tentang jenis suplemen herbal dan nutrisi tertentu untuk membantu menjawab pertanyaan tentang keamanan dan efektivitas berbagai produk. Sementara itu, menyarankan peserta untuk berbicara dengan dokter mereka sebelum mengambil semua jenis suplemen nutrisi atau herbal. Dalam hal ini, suplemen nutrisi dan herbal sangat penting untuk kebutuhan ibu hamil, tetapi dosisnya harus sesuai dengan anjuran dokter. Yang berikutnya adalah pengobatan. Seperti halnya suplemen nutrisi, wanita tidak boleh minum obat apapun selama kehamilan. Bahkan pengobatan yang dijual bebas, kecuali jika dia memeriksa diri ke dokter terlebih dahulu. Contoh, seorang ibu hamil dengan diabetes bisa mengkonsumsi obatnya dengan syarat dia harus menghubungi dokternya segera setelah dia tahu dia hamil untuk mendiskusikan obat yang diminum. Ini menurut Pusat Informasi Kesehatan Wanita Nasional 2010. Dia tidak boleh memutuskan sendiri untuk mengurangi jumlah obat yang diresepkan atau
berhenti meminumnya sama sekali. Sebaiknya dokternya dapat merekomendasikan pengobatan yang lebih aman jika dibutuhkan dan tentukan dosis efektif rendah. Dalam hal ini, pengobatan yang harus diminum atau dikonsumsi oleh wanita hamil harus sesuai dengan anjuran dokter dan obatnya harus untuk ibu hamil. Selanjutnya saya berikan ke pemateri berikutnya. Baik, terima kasih atas kepada pemateri yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Jadi itu saja hasil presentasi dari kelompok 3 tentang kebiasaan kesehatan yang positif untuk kehamilan yang sehat. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diluangkan kepada kami. Selamat siang.